Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awang Iman Permadi. Saya gimana kabarnya teman-teman? Apakah ada yang sudah stay di rumah? Saya mau presentasikan masalah berita buruk. Tidak ada seorang pun yang senang menyampaikan berita buruk. Berita baik lebih cepat menyebar, apalagi berita buruk lebih cepat sekali menyebar. Jadi keluarlah dan hadapilah. Gimana untuk tujuan mengirimkan berita buruk? Menyampaikan berita buruk, memperoleh penerimaan tentang berita buruk tersebut, atau mempertahankan sebanyak mungkin niat baik dengan penerima, mempertahankan citra baik untuk organisasi, atau mengurangi dan menghilangkan kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Nomor ketiga ada lagi yang untuk tujuan mengkomunikasikan untuk berita buruk. Gimana caranya untuk agar bisa penerimaan berita buruk tersebut tidak sampai menyinggung perasaan orang lain tersebut. Citra positif, kejelasan pesan atau proteksi untuk orang tersebut. Strategi keorganisasian terutama yang tidak bisa dipungkiri itu. Strategi keorganisasian ada beberapa, yang menciptakan audiensi dengan tujuan membantu audiensi mengetahui bahwa berita buruk menggambarkan suatu keputusan yang tegas. Membantu audiensi mengerti keputusan, membantu audiensi agar tetap memberikan goal win bagi perusahaan tersebut. Untuk memilih pendekatan keorganisasian dapat pendekatan tidak langsung, pembuka atau pernyataan alasan yang logis, atau berita buruk yang menyatakan berita buruk tersebut untuk tidak dapat diberitakan, untuk penutup positif atau bersahabat menyenangkan, atau dengan pendekatan langsung. Untuk pendekatan langsung atau lebih ekstrim yang disebut berita buruk langsung dinyatakan dengan berita buruk tanpa dengan alasan yang logis. Untuk penutupnya dengan positif yang bersahabat yang menyenangkan. Beberapa pernyataan dalam memilih pendekatan untuk pesan negatif. Apakah berita tersebut dapat membuat orang itu shock? Atau apakah pembaca lebih suka pesan-pesan yang pendek langsung ke pokok masalahnya? Beberapa penting pesan yang akan dipertahankan hubungan kerja yang dekat dengan pembaca pesan. Apakah Anda perlu menarik perhatian pembaca, dan apa gaya yang disukai oleh organisasi Anda, dan banyak beberapa komunikasi lanjut yang Anda inginkan. Untuk lebih jelasnya, untuk memilih kata-kata positif yang untuk dapat menerima berita buruk tersebut yang tidak paham yang dengan masukan Anda. Kerusakan tersebut. Nomor 2, kerusakan tersebut yang tidak dapat diperbaiki dalam seminggu. Tolong klarifikasikan permasalahan Anda dalam berita buruk tersebut, yang dapat barang tersebut akan diperbaiki depan minggu depan. Contoh-contohnya umum dengan pesan-pesan negatif, mengirimkan pesan negatif dengan masalah bisnis rutin, ataupun menolak dengan sabar dengan permintaan rutin. Berita buruk tentang transaksi, menolak klaim dan permintaan dengan komunikasikan dengan cara yang krisis, atau menolak permintaan surat rekomendasi juga bisa, menolak ramalan kerja, dan mengirimkan pesan negatif kepada karyawan. Untuk memberikan penilaian kerja negatif dapat mengakhiri hubungan kerja tersebut. Berita buruk tentang produk. Ini ada lagi teman-teman untuk berita buruk tentang produk. Biasanya dengan tentang produk itu dapat kenaikan harga. Misalnya harga itu sudah naik dengan 100% dalam, biasanya kenaikan tersebut yang diimbangi dengan musim, apalagi penarikan kembali produk. Dapat produk itu yang tidak dapat dikembangkan di pasaran, atau barang-barang tersebut kadaluarsa, atau produk tersebut rusak atau cacat. Nah, itulah beberapa berita buruk tentang produk. Dalam poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pesan negatif, ada juga beberapa yang harus dikelola waktu Anda dengan hati-hati. Bila masalah tersebut masih terbuka, tawarkan ide-ide alternatif bila mampu. Jangan menyiratkan bahwa Anda bantuan atau informasi yang dalam mungkin informasi lain mungkin tersedia, padahal sesungguhnya Anda tidak bisa menginformasikan tersebut. Jadi tidak mengharapkan orang itu tidak mengharapkan informasi tersebut. Yang kedua, dapat didiskusikan. Bila tujuan surat Anda menyampaikan berita-berita buruk, yang saudara harus memberikan saran-saran alternatif dengan pembaca saudara. Ada beberapa penulisan pesan buruk dengan persuasif. Apakah Anda akan meyakinkan bos Anda untuk membuka kantor baru? Apakah Anda akan mendorong
pelanggan potensial untuk mencoba menggunakan produk Anda yang baru dengan cara persuasif. Ada beberapa yang persuasif adalah tujuan pesan suatu usaha atau mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audiens untuk mengenal produk tersebut. Tujuan adalah tujuan pesan-pesan buruk dengan pesan-pesan persuasif, atau menjual ide gagasan kepada orang lain, bisa memberikan saran prosedur operasional efisien, atau mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tersebut dan meminta bantuan dana bagi pembiayaan proyek sesuatu tertentu. Kriteria pesan persuasif juga ada, teman-teman. Mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasan, atau lebih panjang atau lebih rinci, tergantung pada percakapan strategis yang cukup ketat. Langkah-langkah menyusun pesan persuasif juga harus menganalisa audiens tersebut. Siapakah audiens itu? Apa kebutuhan mereka? Bila Anda bisa mencukupi kebutuhan tersebut, dengan bagaimana kreativitas saudara sebagai penyampai pesan dalam mempengaruhi suatu pesan tersebut, dan banyak juga untuk kreativitas Anda sendiri. Langkah-langkah menyusun pesan juga ada untuk mempertimbangkan perbedaan budaya, atau membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, membantu bagaimana audiens memandang saudara. Langkah-langkah menyusun pesan persuasif dengan pendekatan organisasi berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang akan Anda sampaikan. Langkah-langkah menyusun pesan persuasif juga ada dua, untuk pendekatan tidak langsung atau pendekatan secara langsung. Yang perlu Anda dalam mengembangkan pesan persuasif menetapkan kreativitas kreatifan Anda dengan kapabilitas untuk dapat dipercaya dengan orang lain melalui: 1. Anda harus fakta dan public figure yang baik dengan kemampuan hard skill atau soft skill Anda dan pengalaman Anda dalam bidang tersebut. Kerangka argumentasi atau yang disebut autensi perhatian, yang bisa dikenal dengan perkenalkan kepada audiens suatu ide yang membuat mereka untuk bisa mendengar perhatian Anda, atau yang disebut minat, hubungan pesan dengan manfaat yang akan Anda diterima dengan audiens. Biasanya audiens akan mengubah keinginannya untuk memberi penjelasan agar barang Anda bisa diterima dengan baik. Dengan suatu tindakan, sarankan tindakan spesifikasi yang diinginkan daripada audiens tersebut. Kebetulan ada komponen pesan dengan persuasif. Pesan persuasif ada beberapa perhatian. Dapat meraih perhatian itu dengan barang Anda yang baik dan bagus untuk membangun minat atau mengurangi penolakan atau memotivasi tindakan Anda. Menarik perhatian contohnya penawaran bebas atau janji pernyataan atau kutipan tersebut atau fitur produk dan kesaksian tersebut. Kalau contohnya membangun minat ada daya tarik atau rasional. Daya tarik emosional juga bisa deskripsikan produk Anda untuk manfaat pembaca atau fakta. Untuk mengurangi penolakan, biasanya ada kesaksian, garansi, dan percobaan gratis atau sampel. Biasanya kalau ada kesaksian dan garansi, orang akan tertarik dengan barang Anda, atau percobaan gratis dulu atau dikasih sampel. Untuk memotivasi tindakan, Anda harus memberi hadiah atau giveaway kepada orang tersebut, atau inisiatif penawaran terbatas, tenggat waktu, atau tetap aja untuk memotivasi tindakan bisa digunakan secara garansi. Untuk memilih daya pemikat hampir sama dengan memotivasi tindakan, seperti yang dikasih garansi, pemikat emosional, atau pemikat logika, analogi, induksi atau dedukasi, atau pertimbangan etika. Contoh-contohnya, permintaan persuasif untuk melakukan tindakan presentasi persuasif tentang ide, dapat juga pesan pemasaran yang berjulusan. Dan terima kasih teman-teman untuk penjelasannya. Kalau ada salah-salahnya saya minta mohon maaf. Terima kasih juga Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.